Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Video kali ini saya akan bagikan bagi kita video cuplikan bagaimana tanggapan seorang murtadin dari Aceh. Bagaimana murtadin ini dikejar-kejar ketika dia murtad dan bahkan menceritakan Yesus lewat sosial media. Saudara, memang dalam mengiring Kristus ada tantangan, tapi kita harus tetap menguatkan iman kita kepadanya. Jangan mundur, Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang mundur. Seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Selamat malam. Selamat malam Abu Hanifah. Apa kabar? Kabar baik. Abu Hanifah baik kah? Sehat kah? Ya, alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Silakan Abu. Ini kemarin tuh Bang Effendi itu udah ganti namanya itu Effendi Sumatera. Sekarang kenapa berubah lagi Bang? Gimana ceritanya Bang? Aduh, saya males saya. Nah, kenapa saya berubah? Pertama begini, saya ingin kasih tahu dulu Abang Abu Hanifah ya. Ya. Akun saya ini Abu Hanifah, yang pertama sekali saya buat tetangga saya, itu namanya. Apa tujuan saya buat akun tetangga saya? Agar saya tidak dikenal orang Aceh. Agar orang-orang tidak tahu kalau saya ini orang Aceh. Ya, itu satu. Kalau Abu Hanifah tidak percaya, tanyakan sama Bang Nabirom atau tanyakan sama teman-teman saya yang ada di bawah. Nah, Bang Nabirom adalah orang yang pertama sekali mendampingi, menemani di saat saya buka live pertama sekali. Nama akun saya tetangga saya. Ketika saya buat akun tetangga saya, saudara-saudara dari Aceh muncul di bawah. Apa typingan saudara dari Aceh? Weh, anjing babi, kau ini bukan orang Aceh ya, katanya. Saya tidak bilang orang Aceh. Langsung dibilang, anjing babi, anak aram jadah, anak ini, anak itu, semua anak disebutkan. Saya tidak bilang saya orang Aceh. Kau bukan Aceh, kau bukan Aceh, kau bukan Aceh, kau hanya tumpang lahir di Aceh. Saya berpikir, ini jangan-jangan mereka meminta saya untuk buat saya nama Aceh. Nah, akhirnya 2 minggu kemudian saya ubahlah nama saya dari tetangga saya ubah ke Pendi Aceh. Ketika saya buat akun saya Pendi Aceh, dicaci maki juga saya. Tambah dimarahin, dihina. Nah, naiklah beberapa orang. Salah satunya adalah seorang akademis dari Biren, orang Kurmane. Beliau meminta dengan penuh belas kasihan, dengan rendah hati, dengan tulus ya, dengan baik-baik meminta kepada saya. Apa yang beliau minta? Dek, tolong Dek, gantilah namamu. Buang Aceh itu Dek, katanya. Nah, apakah saya langsung buang? Tidak, tapi karena beliau ngomong baik-baik, bicara baik-baik, akhirnya saya gantilah Aceh. Pendi Sumatera. Oke ya Bu, ketika saya ganti Pendi Sumatera, datang lagi orang Aceh. Saya tambah dicaci maki, tambah marah mereka. Bahkan ada yang mengatakan, tuh lihat tuh, si Pendi Aceh sudah ketahuan kedoknya. Sudah kebongkar identitasnya. Dia ternyata memang tumpang lahir di Aceh. Dia bukan Aceh, tapi dia adalah orang Sumatera. Buktinya, sudah diganti nama Pendi Aceh ke Pendi Sumatera. Nah, ini banyak sekali orang Aceh bilang bohong-bohong. Bohong. Anu bangai, kurang aja. Long jil situ mana? Tapi udah long jujur, mereka bohong. Ya, tanya Bang Nabirong. Tanya teman-teman saya di Aceh. Nah, itu Abu. Lalu gara-gara itu saya buat kembali nama saya Pendi Aceh. Ah, sekarang banyak orang Aceh bilang ganti lagi. Oh, apa urusanmu suruh ganti? Oh, begitulah latar belakang nama itu. Ya. Tahu salah. Oh, gitu. Jadi bukan serta-merta saya Abu Hanifah tumpang nama di Aceh. Ya. Nah, bukan bagi saya nggak bagus juga ya. Saya nggak suka juga pakai Aceh. Tapi karena harus saya pakai, ya saya akan pakai. Tapi nggak apa-apa juga sih, karena gini kan, mengingat karena nama Aceh itu kan, orang Aceh itu istilahnya Islamnya kuat di sana. Kalau Supaya Islamnya kuat menjadi- tidak ada yang caci maki di bawah. Kalau Islamnya kuat, syariatnya Islam. Janganlah bawa-bawa Ya, agama. enggak, Orang dengan Medan, bukan. orang Medan Abu,
Semua tahu kok bagaimana kelakuan oknum-oknum yang katanya kuat Islamnya. Udahlah, nggak usah lah Makanya bawa agama. dengar dulu Bang. Aku kan belum habis. Abang belum paham kemana arah omongan saya. Jangan dipotong dulu Bang. Gitu Saya maksud potong, kalau saya. bohong saya potong. Enggak, ini bukan masalah mau dengarkan dulu biar abang tidak gagal paham begitu ya. Jadi begini, Abang Effendi, orang Aceh itu terkenal dengan syariat Islamnya, ya kan? Ketika ada orang Islam, ada orang Aceh yang masuk Kristen, agar menjadi pelajaran buat orang Islam, bahwa agar mereka belajar sungguh-sungguh agamanya, agar mereka tidak disesatkan. Nah, seperti abang gitu, kan menjadi Siapa yang sebuah tidak ada yang sesatkan pelajaran saya, dong. bro? Abu. Ya, Ya, tidak ada yang sesatkan menurut saya. abang nggak sesat. Ketika saya Terus membaca kenapa, Bang? Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, di situ saya menemukan kebenaran. Karena selama ini Oh, tengku-tengku di Aceh, para ustadz pemuka agama melarang untuk membaca Injil. Jangan baca Injil. Injil sudah diubah-ubah. Jangan baca Alkitab. Alkitab itu palsu. Nah, timbul pikiran saya, sebenarnya siapa sih yang melarang kita membaca Alkitab? Apakah Allah Subhanahu wa taala melarang kita membaca Alkitab? Atau ada oknum yang melarang kita membaca Alkitab? Coba Abu Hanifah jawab. Siapa yang melarang kita membaca Alkitab? sebetulnya nggak ada yang melarang, dan Nggak ada. Alkitab pun sudah jujur. Iya, nggak ada, karena gini, Alkitab pun kan sudah jujur. Al-Quran dengan Alkitab itu selaras. Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 kalau tidak salah, yang bahwasanya kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Ya. Kan begitu. Nah, Alkitab juga membenarkan hal itu, yaitu di dalam Yeremia 88 itu. Yaitu bahwa si pena palsulah yang telah membuatnya menjadi berita bohong. Jadi Terus apa yang disampaikan oleh Al-Quran ditulis oleh siapa, Abu Hanifah? Malaikat yang tulis. ini bukan masalah siapa yang menulis. Tidak, jangan. Ini yang- Ketika Anda mengatakan Dengar bahwa dulu. Alkitab ditulis oleh tangan manusia, pertanyaan saya, apakah Al-Quranul Karim, kitab yang Anda imani, kitab penyempurna ditulis oleh tangan malaikat atau tangan Allah? Iya, jawabannya Bang Effendi ada di dalam Yeremia pasal 88. Si pena Tidak, kamu jangan pakai ini Alkitab. masalahnya. Kamu nggak malu Si pakai pena Alkitab. palsu. Kamu tidak malu pakai Apanya Alkitab. yang malu? Apanya yang malu? Kamu tidak malu pakai Alkitab. Apakah Al-Quran yang kamu imani tidak bisa memberikan jawaban? Kamu ini sama Bukan semua tidak dengan bisa teman-temanmu. dijawab. Bukan Kalian tidak itu bisa sama dijawab, semua loh. tapi Alkitab Larinya ke Alkitab, sudah larinya ke menerangkan. Alkitab. Nggak punya Ya malu kan? kalian. Nggak punya otak kalian ini. Ya, otak kalian nggak ada. Saya harus Jangan katakan kasar, jujur, Bro. harus katakan Jangan keras. menghujat. Saya bukan menghujat, saya harus keras. Nah, Ya, kalian tidak makanya- punya otak, kalian tidak punya akal. Saya bukan marah. Kenapa? Semua pertanyaan yang kita ajukan larinya ke Alkitab. Kan nggak punya otak itu namanya. Setuju. Apakah Al-Quran Ketika- tidak bisa memberikan jawaban? Ketika ada orang yang typing kasar, abang marah. Tapi ketika abang Oh, saya kasar-kasar, saya tidak marah. Saya tidak marah. Saya biarkan Jangan mereka begitu typing. dong. Tenang Saya hanya aja, berkata Bang. kepada Anda, jangan pakai Alkitab untuk menjawab pertanyaan saya. Setuju. Kami Terus orang Anda Kristen, tidak- setiap tidak pertanyaan mengimani kalian, Alkitab. dengar, setiap pertanyaan kalian, kami tidak pernah memakai Al-Quran. Alkitab bagi kami cukup bagi jawaban. Setiap pertanyaan kalian, Itu- setiap tuduhan Iya. kalian. Kemana malu Gini. kalian? Apa kalian tidak punya malu? Gini Ah, masalahnya. enggak. abangku. Apa kalian tidak punya malu? Aduh. Pertanyaan saya, Dengar dulu. Al-Quran itu ditulis oleh siapa? Tangan manusia yang tulis, atau tangan Allah, atau tangan malaikat? Kenapa kami tidak menjawab pakai Al-Quran? Karena kalian itu memang tidak turun. percaya. Kalau pakai Takut, jangan pakai takut, Alkitab, kami kan? tidak perlu Al-Quran untuk Kalian menjawab. sudah tidak sebentar Abu Hanifah, jangan bilang takut jangan framing kau. Kalau nggak takut ngapain diancam Oke turun? oke sama Kalau saya nggak sama mau saya terjebak. sama saya. Apa yang mau Nggak punya mau otak, klaim? Apa nggak yang mau punya kau klaim? malu. Begini, kalau Gimana? kau punya sebentar. Kalau kita mau memang punya kebenaran dan sempurna, silakan tunjukkan kebenaran dan kesempurnaan itu dari dalam kitabmu, bukan dari orang lain. Iya. Paham. Justru aku membela Alkitab. Justru aku membela Apa yang Alkitab. bela? Begini bang, sebentar. Comot Kamu siapa yang tidak bela bisa Alkitab? membuktikan kalau kamu ganteng gara-gara menunjukkan orang lain jelek. Bukan karena orang lain jelek lalu kamu ganteng, nggak bisa. Kalau kau bilang aku ganteng, mana buktinya? Lihatlah itu artis itu ganteng kan? Nah itulah aku. Tidak bisa begitu. Kau harus buktikan nih tampang gua nih ganteng nggak? Nah, kau bilang kau ganteng tapi kau tunjuk muka orang. Nggak bisa kayak gitu. Tunjukkan mukamu kalau benar-benar mukamu ganteng. Silakan. Nggak punya malu. Malu ya? kau tunjuk muka orang Nggak bilang kau malu ganteng. gitu loh. Ini. Sebentar. Abu, sebentar, Abu. Jangan dipotong. Saya Jangan sebentar, Abu. dipotong. Kalian ini, Abu, sama semua. Sama semua para polemikus. Makanya saya bilang kalian tidak punya malu. Ya, tidak punya otak. Apapun pertanyaan kita, lari ke Alkitab. Apapun pertanyaan kita, lari ke Alkitab. Di sisi lain, kami Oke, tidak saya beriman jawab, kepada ya. Alkitab. Karena Alkitab sudah diubah-ubah. Alkitab sudah dipalsukan. Oke. Alkitab ditulis oleh tangan manusia. Pertanyaan saya, siapa yang menulis kitabmu? Oke, ya. Jangan pakai Alkitab, dipotong-potong, jawabnya. saya diam. Siapa Oke, yang menulis makanya kitabmu? dengar dulu.
Makanya dengar dulu ketika orang ngomong, jangan ngamuk-ngamuk dulu bang. Itu pertanda orang Bukan paling ngamuk. begitu. Ya, kau Supaya jawab, kau kalian- jawab, kau Iya. jawab, kau jawab. Supaya kalian sadar. Tenang, makanya Ya, kalau tidak, Ya, kalian Bang selama ini Fendi, nggak biarin sadar. Bang Fendi, biarin Bang Fendi. Biarin saya tunggu dia jawab. bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Kita tenang, tapi kalau kalian tidak sadar, kita ingin menyadarkan kalian. Saya tunggu jawab. Gimana orang? Aduh, makanya Saya tunggu kamu jawab Ya. gimana apa tadi Oke. pertanyaan Bang Fendi jawab. Iya. Kenapa kami selalu mengutip Alkitab? Itu yang Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Kena- Bukan Dengar, itu. dengar dulu. Iya, Siapa nanti- yang menulis nanti saya Al-Quran? jawab. Apakah Makanya dengar tangan dulu. manusia atau Oke, tangan oke, Allah oke. atau tangan malaikat? Silakan. Apa di sini? Ya, Enggak, jangan oke, bertakiah. tenang-tenang Ya, Di saja. tempat saya tidak bisa bertakiah orang. Enggak, biarin aja Bang Fendi, biarin. Kita Ini kita bukan prototin. kenapa kami itu ketika membahas atau berdiskusi dengan teman-teman yang dari Kristen selalu memakai Alkitab, karena memang itu kitab yang diimaninya. Sedangkan orang Kristen itu memakai kitab Al-Quran itu mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Oleh karena itu, dengar dulu, jangan istilahnya menghibur diri dulu ketika orang- Sebentar. Ulangi dulu statementmu. Eh. Kalian menggunakan Alkitab karena memang itu yang kami pakai. Gitu ya? Iya. Kenapa? Oke, Iman ke Alkitab, Bang. Ya, Iya. sebentar Bang. Lalu Gini, kalau dengar kalian dulu ya. coba. Yang benar, Ya, yang benar. saya Statementnya. jelaskan lagi. Ya, statementnya Oke, pelan-pelan. Oke, ya pelan-pelan didengar ya biar nggak gagal paham. Jangan potong-potong nanti gagal paham lagi ya kan. Kenapa ketika kami berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang dari Kristen itu selalu menggunakan Alkitab? Karena Alkitab itu adalah kitab yang diimani oleh saudara kita, kan begitu. Nah, kenapa kita tidak menggunakan ayat-ayat Al-Quran? Untuk apa kita pakai ayat Al-Quran? Sedangkan di dalam Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 dijelaskan golongan kafir itu sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman di situ. Jadi buat kami percuma kami pakai Al-Quran jika mereka orang-orang kafir memang tidak mau beriman gitu. Iya. Nah, maka Udah oleh ya, karena udah, itu kami udah. Stop pakai dulu. kitabnya sendiri. Makanya Oke, bentar. oke, Kenapa sebentar. kami pakai kitabnya? Kenapa kami pakai kitabnya sendiri? Karena kitabnya sendiri pun tidak diimani oleh orang Kristen itu sendiri gitu. Siapa bilang Buktinya tidak Inilah orang Bapak Ibu Kristen tidak semuanya, mau kita beriman. tidak membiarkan Sudah, dia sudah. bertakiah. Sudah dulu. Diam dulu kau. Kita bahas satu-satu. Ya. Kenapa kalau kami tanya tentang Quran lalu kalian menjawab dengan Alkitab? Kalian bilang karena itu yang kami imani. Tadi baru belakangan kau bilang kitabnya pun tidak diimani. Kau yang benar yang mana? Ini masalahnya kan harus beda-bedakan, Bang. Kenapa Tidak, saya tidak sebentar, mau membahas sebentar. Al-Quran? Jawaban, makanya dengar dulu. Dengar dulu, Bang. Enggak. Jangan dipotong-potong Jangan dulu. lari. Sebentar, Siapa yang dengarkan lari? saya. Siapa yang lari? Dengarkan Abang nggak saya. paham tadi. Makanya saya mau jelaskan. Ya, siap. Dengarkan. Tadi kau bilang kalian menggunakan Alkitab karena kami mengimani Alkitab itu. Lalu terakhir kau bilang lagi Alkitab kalian pun tidak diimani. Sebenarnya yang benar yang mana? Aku ada rekamannya, jangan main-main kau. Bisa ku ulang. Kami imani atau tidak? Kalian hanya ngaku-ngaku beriman kepada Alkitab, tapi faktanya tidak. Dari mana Itu kau fakta. tahu kami Kalau hanya bicara ngaku-ngaku? Sebentar, buktikan. Dari mana kami hanya ngaku-ngaku? fakta. Kau Oke. pikir Buktinya. kayak kalian kami beriman dengan Oke, Taurat oke, dan oke, Injil. Oke. Oh. Ya, dengar. Saya buktikan malam ini. Ketika Yesus memerintahkan dan Farisi, sudah diwaspadai ajaran Farisi? Coba dijawab dulu. Itu Sudah, buktinya kalian kalian tidak itu- mengimani perintah Yesus. Sabil, kau Mana Gini, buktinya? Sabil. Apa buktinya? Kalian waspada Sebentar, ajaran Sabil. Farisi? Mana? Sebentar, Sabil, sebentar. Kau selalu hanya membawakan. Ketahuan juga nama kurbannya. ya. Dari tadi Kau kami pikir tahu. kami nggak tahu dari tadi kau Dari siapa? tadi kami tahu. Ya, dari tadi Siapa kami yang tahu. menyamar? Rupanya tahu juga ya. Dari tadi kami tahu Abu Hanifah. Cuma di sini kalau ada pembohong, ada takia langsung ada alarmnya. Dikasih tahu sama kami. Oh gitu ya. Ya, silakan dijawab. Apa bentuk kewaspadaan kalian terhadap ajaran Farisi? Itu perintah tidak. Yesus. Kau jangan lari dulu. Tidak Tadi ada, kau tidak ada. bilang. Ah, berarti kalian tidak beriman. Diam Kamu aja lah tidak kau. beriman. Satu, Nah, kan? dua. sekarang kamu jangan ketawa. Coba tunjukkan Al-Quran Tunjukkan yang ditulis oleh dari siapa? awal. Iya, dari awal. Al-Quran Yang awal ditulis oleh dulu. siapa? Jangan lari kau. Bergoncang. Al-Quran ditulis oleh siapa? Satu. Ku blokir nih. Siapa yang Kan tulis Al-Quran? mulai tergoncang. Nabi Rom mulai tergoncang. Belum Untuk apa saya tergoncang. jelaskan? Dari Kamu tadi kan tidak tidak mau beriman. menjawab. Kamu tidak Kau beriman pendusta. dengan Al-Quran. Ke neraka kamu. Gimana? Turunkan. Ke neraka kamu. Mendusta dia. Itu dia Bapak Ibu. Kenapa kita marah? Karena mereka memang tidak punya malu dan tidak punya. Kenapa saya bilang tidak punya otak? Karena si Sabil memang otaknya didengkul. Ya. Tidak punya otak. Apapun pertanyaan kita, lari ke Alkitab. Nanti kita sudah jawab, lari ke Alkitab lagi. Nanti kita tanya lagi, lari ke Alkitab. Apakah mereka tidak punya malu ya? Setiap pertanyaan kita larinya ke Alkitab. Setiap pertanyaan kita larinya ke Alkitab. Katanya kita penyempurna. Katanya kita penyempurna, larinya ke Alkitab.
Hal yang sama kita tanyakan, siapa yang menulis Al-Quran dia? Apakah tangan Allah yang menulis? Atau tangan Nabi yang menulis? Atau tangan malaikat yang menulis? Sabil. Aduh, Sadul. Kalian yang di bawah bilang saya terguncang. Saya tidak pernah terguncang. Saya selalu santai. Iya. Aduh, Tuhan tolong. Pertanyaannya tadi begini. Sabil bilang, kami ketika dia ditanyakan tentang imannya, tentang Al-Quran, dia jawabnya pakai Alkitab. Kenapa? Karena kalian mengimani Alkitab. Dia ngoceh-ngoceh di belakang, dia bilang, Alkitab pun kalian tidak imani. Saya bingung, nih orang ngomong apa iki? Ngomong di depan mengimani, ngomong di belakang tidak. Aduh, ngomong. Aduh, salib. Saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi. Bagaimana mereka hanya bisa menyalahkan, bahkan hanya bisa berkata-kata dengan memakai ayat Alkitab orang tanpa membuktikan kebenaran Alkitab mereka sendiri. Itu sebabnya seorang Bang Effendi Aceh ini murka gara-gara hal itu. Ya teman-teman, seharusnya kita sebagai orang yang beragama, yang punya kitab yang kita percayai, yang kita katakan hebat dan asli, harus kita buktikan kepada orang, supaya lewat pembuktian yang kita tunjukkan, orang percaya kepada kitab yang kita percayai. Seharusnya demikian. Tetapi malah sebaliknya, mereka menjawab dengan memakai ayat Alkitab yang mana Alkitab itu tidak mereka imani. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat mengerikan ya. Jadi teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini, silakan isi di kolom komentar. Komentar yang memberkati, komentar yang bijak, supaya orang-orang yang menonton video ini, mereka pun mendapat sesuatu pengetahuan atau berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam dan sampai jumpa di video selanjutnya.